Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di Bank Sampurna dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Hendra Setiawan. Halo Pak. Thank you. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar? Thank you nih buat waktunya. Nah, Pak Hendra ini beliau adalah Lending Center Division Head nih dari Bank Sampurna. Betul. Nah, Pak, mungkin boleh ngobrol-ngobrol sekilas nih tentang Bank Sampurna ini sejak kapan nih Bank Sampurna ini, Pak? Bank Sampurna, oke. Bank Sampurna ini sebetulnya berdiri sejak tahun 90. Tapi dulu awalnya Bank Depo Internasional. Dari Bank Depo Internasional kemudian diakuisisi oleh Sampurna Strategik melalui PT Sampurna Investama. Jadi pemegang saham pengendali kita sekarang adalah Sampurna Group. Namanya diganti menjadi Bank Sahabat Sampurna. Jadi selain Sampurna Group kita ada 3 pemegang saham besar lainnya. Yang pertama itu ada Sendit. Sendit itu payment gateway unicorn pertama dari Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada Alpha Group. Dan yang ketiga ada Abacus. Abacus ini fintech peer-to-peer lending dari China. Oke. Iya. Nah, kalau servisnya sendiri di Bank Sampurna ini apa aja nih, Pak? Bank Sampurna ini fokus pada pengembangan UMKM. Jadi kita fokus pada pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jadi kita mungkin satu dari sedikit bank swasta yang punya fokus bisnis di pengembangan UMKM, Pak. Kalau bank BUMN yang besar itu ada BRI. Untuk bank swasta mungkin salah satunya kita yang fokusnya pada UMKM. Oke, jangkauannya se-Indonesia? Jangkauannya se-Indonesia. Kita ada 21 kantor cabang di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri ada 6 kantor cabang. 15 cabang lainnya itu ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta sendiri, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar. Kalau di Kalimantan ada Pontianak, di Sulawesi ada Makassar. Di Kalimantan ada juga di Samarinda. Kalau di Papua ada di Jayapura dan Sorong. Lebih ngincernya di kota-kota atau kabupaten sih, Pak? Kota besar sebetulnya, kota Pak. Besar, ya? Kota besar. Iya. Kita ada 21 kantor cabang. Mungkin 14 atau 15 kota ya. 14 atau 15 kota, karena 6-nya ada di Jakarta. 6-nya di Jakarta. Nah, oke, berarti target market Bapak kan untuk membantu UMKM, betul. Nah, UMKM yang seperti apa dan apa nih servisnya? Kita punya beberapa servis untuk UMKM. Jadi kita melihat UMKM kita ini kan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Iya, apalagi pas pandemi ini ya. Benar. Wah, jadi kita melihat ya. UMKM memiliki peranan yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun jumlah tenaga kerja. Nah, kita melihat UMKM kita itu sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Itu masalah juga. Masalah untuk UMKM. Nah, iya. UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia, tapi mereka sendiri memiliki masalah terhadap akses permodalan ke lembaga keuangan formal. Sehingga UMKM kita itu seringkali kalau tidak dapat mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan formal, mereka dapatnya dari rentenir atau dari pinjol-pinjol ilegal gitu. Nah, kita berusaha menjadi jembatan UMKM Indonesia ini untuk memperoleh akses permodalan ke lembaga keuangan formal. Karena itu produk-produk kita pun didesain untuk menjawab kelemahan-kelemahan. Kenapa mereka selama ini sulit untuk mendapat akses permodalan dari bank. Nah kita kupas tuntas itu. Nah, boleh. Biasanya apa sih kesulitannya itu, Pak? Kita mengidentifikasi setidaknya ada 4 faktor. Kenapa UMKM ini sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari bank, Pak. Yang pertama karena UMKM kita itu sulit untuk memiliki pencatatan keuangan yang baik. Jadi mereka rata-rata tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik. Atau yang kedua asal mereka aja ya, asal dapat duit ingat. Nggak dicatat, ya? Mereka bahkan nggak bikin laporan penjualan. Mereka nggak ada, apalagi laporan keuangan raca laba rugi udah pasti nggak bikin, Pak. Atau yang kedua mereka bergerak di sektor-sektor yang unfavorable untuk bank kebanyakan gitu. Kurang disukai gitu. Atau yang ketiga mereka lama usahanya belum cukup mature, belum cukup mapan. Mereka baru usaha 6 bulan atau di bawah 1 tahun. Karena rata-rata mungkin untuk beberapa lembaga keuangan formal mereka mensyaratkan year in business minimal 2 tahun. Oh iya, betul. Atau yang terakhir mereka tidak memiliki historical credit, Pak. Jadi mereka kalau mau ajukan pinjaman
beberapa lembaga keuangan akan lihat historical kreditnya bagaimana. Iya, Kalau mereka nggak punya historical kredit, biasanya agak dihindari juga gitu. Oh, Atau kalaupun mereka punya historical kreditnya nggak baik. nggak baik. Nggak baik. Mereka suka terlambat bayar. Muncul call 1. Muncul call 2, muncul Iya, call iya, 3 iya. gitu. Nah, Iya. itu kita mengidentifikasi ada 4 faktor itu. Nah, 4 faktor inilah yang kita coba untuk jawab dengan produk-produk kita yang memberikan relaksasi terhadap 4 faktor ini, Pak. Gitu. Iya. Nah, itu tujuannya untuk menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Oke, berarti kalau 1 tadi pencatatannya nggak. Tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik. Jadi sini juga bisa. Bisa. Ketika UMKM masih belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, Iya. penjualan itu tidak tercermin di rekening, nah itu bisa kita proses. Kemudian yang kedua, lama usaha belum 2 tahun, masih 6 bulan atau masih berapa 6 tadi? bulan, masih 1 tahun, kita masih bisa Minimum 6 berikan. bulan ya? Sebetulnya 1 bulan pun juga masih bisa. Oh, 1 bulan masih bisa. Mhm. Atau yang ketiga, mereka bergerak di sektor-sektor atau industri yang kurang favorable gitu untuk kebanyakan lembaga keuangan. Nah, kita tidak ada batasan selama usahanya legal. Jadi kalau usahanya legal, selama usahanya itu legal, kita masih bisa kasih Yang paling pembiayaan. ekstrim apa tuh Pak? Yang paling ekstrim apa? Ya kalau ngomong yang kurang favorable, misalnya di sektor-sektor peternakan, Oh, pertambangan, nah itu agak dihindari, atau kontraktor. iya, karena ada resikonya tinggi tuh. Bener, atau kadang-kadang juga trading sarang burung gitu. Oh, Nah, itu kita tidak ada batasan selama usahanya itu berizin, legal, nah kita bisa biayai. Oke, izin ini minimal izinnya apa Pak? Untuk plafon tertentu, bahkan yang di bawah 1,5 M, itu kita hanya mensyaratkan SKU, Pak. SKU ya? SKU. Oke. Kita hanya mensyaratkan SKU untuk plafon kecil ya, 1,5 M ke bawah. 1,5 ke bawah. 1,5 M ke bawah. Oke, kalau yang belum punya SKU berarti minimal harus punya SKU ya? Kalau belum punya SKU, kita akan lakukan cek lingkungan, apakah betul usahanya itu sudah berjalan, apakah betul itu usahanya Pak Ruby udah berjalan, SKU bisa disusulkan gitu. Itu bisa sih. Itu untuk plafon-plafon kecil ya. Sangat fleksibel Ya, ya. jadi kita lakukan relaksasi ini. Tapi relaksasi ini terus terang kita kompensasi dengan beberapa hal, Pak. Oke. Yang pertama kita mensyaratkan adanya jaminan. Oh, iya tadi ya kalau nggak ada Bener. nggak ada SKU jadi ada jaminan. Bukan. Kan tidak tadi kita memfasilitasi empat masalah yang tersebut ya. dihadapi oleh UMKM kita mendapatkan akses permodalan. Iya. Nah, oke, 4 hal ini kita bisa berikan relaksasi, tapi terus terang ini dikompensasi dengan beberapa hal. Oke. Yang pertama kita mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan. Ya, jadi fasilitas pinjaman kita ini bukan pinjaman tanpa agunan. Pinjaman kita ini pinjaman berjaminan. Jaminannya itu bisa rumah, ruko, kantor, Rumah. apartemen, Iya. gudang. Nah, itu bisa jadi jaminan. Iya. Gitu. Iya. Nah, produk kita cukup unik, Pak, karena pada dasarnya ini adalah produk multiguna yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik keperluan produktif maupun keperluan konsumtif. Nah, cuman yang paling unik, fasilitasnya diberikan dalam bentuk plafon rekening koran. Oh, oke. Nah, Iya, mungkin iya. mungkin kalau Pak Ruby familiar dengan plafon rekening koran ini mungkin analogi yang paling mirip itu kayak kartu kredit, Pak. Jadi Pakai berapa? benar. Jadi nasabah akan mendapat plafon sekian. Iya. Nah, Pakai berapa dulu punya ya? fleksibilitas untuk pemakaian. Kalau Iya, iya. kalau Bapak punya kartu kredit limitnya 100 juta, kan Iya. tentu nggak harus dipakai 100 juta semua. Iya. Misalnya pakai cuma 2 juta. Pakai untuk beli makan 1 juta, Iya, 500 ribu iya. bisa dipakai. Nah, sama ini nanti akan dapat plafon, katakanlah plafonnya 1 miliar, ya nggak harus 1 miliar dipakai semua. Misalnya kebutuhannya hari ini cuma 50 juta, ya tinggal tarik 50 juta. Kebutuhan besok 100 juta, tinggal tarik lagi 100 juta. Iya. Nah, bunganya pun hanya dikenakan dari yang dipakai. Dari pemakaian tadi. Dari yang dipakai tadi. Dan bunganya dihitung harian. Oh, dihitung harian. Dihitung harian. Oh. Ekstrimnya nih, ekstrimnya. Iya. Bapak pagi butuh uang untuk Iya. belanja barang. Iya. Pagi jam 9 Bapak tarik ngomong kosong 500 juta. Bapak pakai buat belanja barang. Iya. Kemudian jam 2, jam 3 customer udah mulai bayar-bayar nih. Iya. Bapak storein lagi ke rekening. Itu Bapak belum kena bunga. Oh, belum sehari ya? Belum sehari. Iya. Belum sehari. Wah, iya. Nah, jadi hitung bunganya harian dan mungkin yang menarik juga beban per bulannya ringan, Pak. Kalau kredit multiguna kebanyakan fasilitasnya berupa angsuran. Iya. Angsuran itu kan mengandung bunga plus pokok. Iya. Nah, kalau di fasilitas plafon rekening koran,
kewajiban per bulannya hanya porsi bunganya saja. Wah. Jadi nggak ada kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman. Iya. Wah, ini saya baru tahu nih. Makanya ini Ya. bagus juga nih buat audiens. Betul, jadi produk kita memang sangat cocok untuk UMKM. Iya. Terutama kalau fasilitasnya berupa angsuran dipakai untuk modal kerja UMKM kita. Kadang-kadang UMKM kita itu kebutuhannya baru 50 juta hari ini. Iya. Padahal kalau dikasih angsuran cair 500 juta, ya 500 juta iya. itu harus dikaryakan sejak hari ini gitu. Iya, bingung juga kalau nggak bisa berkaryakan kan? Betul, karena bunga atau bebannya kan dihitung dari 500 juta, Pak. Iya, betul. Jadi itu kan beban tersendiri untuk UMKM kita. Seringkali juga gini, UMKM kita butuh dana untuk modal, dia dapat pinjaman angsuran 500 juta, Iya. 500 juta diambil. Seringkali 500 juta ini baru menghasilkan uang 2 bulan, 3 bulan kemudian. Padahal dia sejak bulan pertama udah muncul beban bunga plus pokok. Betul. Nah, bebannya berat. Berat. Nah, kita memberikan kemudahan fasilitasnya berupa pinjaman plafon rekening koran, sehingga beban per bulannya nggak berat, hanya perlu bayar bunganya saja. Gitu. Iya. Nah, tadi berdasarkan rekening koran berarti uangnya itu disimpan di banknya dulu gitu ya? Oh iya betul. Jadi di rekening nanti akan dapat limit certain limit gitu yang telah disetujui. Katakanlah disetujui plafon 1 miliar. Nah, itu artinya plafon yang bisa dipakai sampai dengan 1 miliar. Itu ada plafon di dalam rekeningnya. Nanti metode transaksinya bagaimana ya, bisa menggunakan internet banking. Kita ada Sampurna mobile banking. Bisa pakai cek dan giro. Nah, itu metode transaksinya bisa macam-macam, Pak. Melalui e-channel kita juga bisa. Mantep ya. Nah, oke. Itu tadi berdasarkan ini ya. Kalau bunganya sendiri gimana? Bunga terus terang kita ada 3 produk nih. Jadi masing-masing produk ini bunganya agak bervariatif. Mungkin saya cerita sedikit. Produk kita itu ada Probis, ada Mekarin aja. Mekarin aja. Ya? Mekarin aja. Iya. Dan yang ketiga ada Expro. Oke. Nah, produk Probis ini untuk pengusaha yang lebih mature, karena itu plafonnya bisa sampai 25 miliar. Nah, di Probis bunganya itu mulai dari 1,5% per bulan. Untuk Mekarin aja, itu untuk pengusaha yang mungkin baru mulai start, tapi plafonnya di cap di 5 miliar. Bunganya juga mulai dari 1,5% per bulan. Nah, produk yang ketiga itu sebetulnya namanya Expro. Expro ini target marketnya adalah eksekutif dan profesional. Jadi kalau kita bicara profesional itu mulai dokter, notaris, dosen, guru, content creator, YouTuber gitu. Iya. Atau termasuk juga misalnya agen asuransi atau agen properti. Nah, itu masuk dalam profesional. Artis juga masuk dalam profesional gitu. Nah, untuk produk Expro itu bunganya mulai dari 1% per bulan. Berarti agen-agen tadi ya, agen properti dia butuh nih. Ya. Terus terang ada beberapa agen properti yang dia ambil untuk dirinya sendiri, tapi dia ada juga banyak mereferalkan customer, Pak, untuk kita. Karena agen properti gini, mereka kadang-kadang kalau kita bicara agen properti nih ya, ketika satu orang itu butuh dana dan dia berniat untuk melikuidasi asetnya, artinya menjual asetnya, maka yang di kontak pertama agen properti ini biasanya. Iya, lu ada kenalannya? Benar, saya mau jual aset nih. Iya. Nah, Gue butuh nih. Nah, masalahnya kalau kita mau jual cepat, nggak mudah. Satu nggak mudah, dua kalaupun mau paksa jual, harganya harus rendah. potong. Iya, Gitu. rendah gitu. Betul. Iya, betul. Nah, seringkali mereka akhirnya referalkan ke kita. Iya. Referalkan ke kita. Jadi bridging loan betul. sambil tunggu dia asetnya terjual dengan harga yang lebih bagus. Iya. Nah, kalau dia punya rentang waktu yang lebih enak, katakanlah 6 bulan, 1 tahun, or even 2 tahun, dia bisa tahan aja, nanti dapat harga yang bagus, baru dia lepas. Baru bayar ini ya. Benar. Nah, sementara itu kebutuhan dia kita penuhin dulu dengan produk kita. Nah, itu itu kejadian, Pak, itu udah berjalan dengan kita. Nah, untuk si agen asuransi, untuk agen propertinya kita akan berikan referral fee. Nah, untuk kebetulan kalau cerita agen propertinya ini, dia pun juga pakai fasilitas kita untuk usaha pribadinya dia sendiri. Untuk usaha pribadinya. Untuk usahanya pribadi sendiri. Jadi dia selain ambil fasilitas kita, artinya dia menjadi customer kita, dia juga jadi agen kita karena dia memberikan referral customer-customernya. Iya, pasti networknya kan
Betul, bagus betul. gitu ya. Jadi memang untuk menjangkau sebanyak-banyaknya UMKM masyarakat di seluruh Indonesia, kita banyak berkolaborasi, Pak. Baik berkolaborasi agen-agen perorangan maupun partnership secara B2B gitu. Oh, berarti ini juga pas ya, tadi izin ngomongin soal izin properti kan, kadang komisinya cairnya masih lama. Mungkin bisa juga ya. Kalau pencairan referral fee di kita Bukan cairan komisi yang dari jualan properti, Ya. kan bisa jual primary gitu kan. Oh iya iya. Ya, rentang waktunya agak Waktunya lama, kan, tahan-tahanan iya, harga tahan gitu. kan, kadang kayak seperti itu kan. Ya, ya. Wah, tapi bagus sih. Ya, bisa jadi solusi juga Bisa gitu. jadi solusi juga. Wah, mantep nih. Oke, nah terus tadi ya, tadi udah bicara soal bunga. Nah, kalau syarat-syarat tadi bisa langsung hubungin ya, Bang. Bisa. Nanti bisa hubungin ke WA nomor WhatsApp officialnya kita. Nanti kita akan tulis nomornya. Kalau ngomong persyaratan, sebetulnya persyaratannya cukup mudah. Pada dasarnya syaratnya cuma 3, Pak. Apa tuh? Yang pertama tadi punya jaminan. Iya. Yang kedua punya income. Ya harus dong. Ya. Gimana bayar ya? Benar. Dan yang ketiga punya tujuan. Punya tujuan. Ya, jadi basically syaratnya cuma 3 ini. Jadi selama ada jaminan, Iya. ada income, dan ada tujuan kreditnya, kita bisa proses. Sistemnya di by interview. Sistemnya nanti akan kita banyak menggunakan channel elektronik, Pak. Terus terang kita punya 2 channel elektronik. Kita punya 1 channel elektronik. Kita punya website namanya www.pdaja.com. Itu sama kayak kaos saya ya. Iya, pdaja.com. Ya ini channel digital kita. Iya. Nah, kalau mau pengajuan bisa mengunjungi website kita atau juga bisa melalui WA official kita. Nah, nanti akan nomornya mungkin di Saya belakang taruh di ya. description ya. Boleh. Tapi PD aja ini singkatannya apa sih? Ada singkatan nggak sih ini? Sebenarnya pdaja.com tuh nggak ada singkatannya, Pak. Tapi semangat yang mau dibawa itu sama kayak just do it. Oke. Iya. Sama kayak just do it. Ya, dalam berbisnis kan Pede aja dulu pede gitu. aja dulu ya. Ya kalau yang hijau-hijau kan mulai aja dulu. Mulai aja dulu, ini pede aja dulu. Iya. Karena sebelum mulai harus pede dulu, Pak. Iya. Ini sebelum mulai nih ya. Kalau pede dulu baru mulai, ya kan? Betul. Kalau udah mulai nggak ada uangnya, lari lagi. Lari juga di sini juga ya, betul. Iya. Betul. Kalau ngomong pede aja, kita hadir sejak 2018, Pak. Jadi kita hadir melalui channel digital www.pdaja.com. Iya. Itu sejak 2018. Artinya sekarang kita masuk ke tahun kelima. Nah, sampai hari ini kita udah menyalurkan pinjaman lebih dari 1,2 triliun. Jumlah nasabah kita juga lebih dari 1.200 orang, baik nasabah badan usaha maupun nasabah perorangan. Jadi udah cukup banyak menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Jadi berarti rata-rata 1 eman tuh ya. Iya betul, Pak. Rata-rata. Betul, Pak, betul. Rata-rata tiket size kita 1 sampai 2 M. Rata-rata ya. Ya. Karena pinjaman kita minimal 250 juta, Pak. Minimal segitu ya. Minimal 250 juta. Terus terang ada yang sampai 25 miliar, ada juga yang 250 juta, tapi kalau di average tiket size kira-kira 1 sampai 2 miliar. Mantap. Tapi Bang Saputra ini berarti kita tadi kan ada yang melayani pinjaman, tadi ada juga yang nabung ya. Benar. Kita bahas tentang Pinjaman, ya. benar. Karena kalau produk tabungan, kita ada channel digital juga, Sampurna Mobile Banking. Jadi itu tinggal download, tinggal buka rekening, nggak perlu datang ke cabang bank, tinggal download pakai aplikasi aja. Wow, oke. Kedepannya nih, apa nih, what's next-nya nih dari, khususnya kan dari divisi pinjaman ini ada apa nih rencana kedepannya? Yang pasti kita akan selalu fokus pada core bisnis kita, yaitu pemberdayaan UMKM. Jadi yang kita lakukan itu adalah terus mendevelop produk-produk yang cocok sama UMKM kita dan menambah channel-channel distribusi untuk menjangkau seluas-luasnya UMKM yang ada di Indonesia, Pak. Karena terus terang kita lihat UMKM kita yang unbankable cukup banyak. Banyak lembaga keuangan mengklaim dirinya menjangkau UMKM yang unbankable itu. Banyak lembaga keuangan yang mengklaim dirinya gitu. Tapi sebetulnya produk mereka invoice financing. Nah, kalau dia punya invoice financing, kemudian yang bisa dilakukan assessment, penerbit invoice-nya, yang di-assess adalah cash flow-nya, ya sama juga. UMKM itu kalau dia punya itu semua jadi bankable juga gitu. Jadi kita melihat ada satu gap di market yang belum disentuh oleh lembaga keuangan formal, kita coba isi gap itu dengan produk-produk kita. Jadi kalau Bapak tanya apa yang akan kita lakukan ke depan, yang pasti satu kita akan terus mengembangkan produk-produk yang relate sama kebutuhan UMKM kita, dan yang kedua kita akan terus mengembangkan channel-channel distribusi sebanyak-banyaknya untuk menjangkau semakin banyak UMKM di seluruh Indonesia, Pak.
Melalui apa? Melalui channel digital, Iya. melalui partnership B2B maupun partnership dengan orang per orang. Jadi siapapun punya opportunity Iya. untuk jadi partner kita, yang mana potensi income-nya sebetulnya itu tak terbatas. Iya. Potensi income-nya unlimited. Iya. Jadi kalau saya cerita sedikit, Pak, Iya. bisnis partner kita itu ada 4 insentif yang kita berikan. Insentif yang pertama itu adalah insentif disburse, which is itu kira-kira 2% dari plafon pinjaman yang disetujui. Jadi kalau kita average ticket size 2 miliar, kalau 2% berarti kira-kira 40 juta. Iya. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut insentif renewal. Jadi karena fasilitas kita ini PRK dan jangka waktunya 12 bulan, kemudian bisa diperpanjang. Iya. Nah, bisnis partner kita akan dapat insentif renewal. Dapat lagi. Dapat ya? lagi. Itu Iya. artinya passive income, Pak, buat dia. Iya. Dan yang ketiga, ketika dia mereferalkan satu customer ini di tengah jalan dia di top up. Nah, atas top up-nya dia dapat lagi. Karena dapat passive income lagi. Iya, Dan yang keempat itu kita sebut loyalty program. Loyalty program itu kalau ada bisnis partner kita yang mereferensikan minimal 6 customer dalam 1 tahun, itu akan dapat tambahan lagi 0,25% dari total plafon. Iya, jadi banyak. Itu masih insentif, Pak. Kita juga ada kontes nih. Jadi kontes yang sekarang sedang berjalan itu untuk partner kita yang kasih referral 30 miliar setahun, itu dapat motor NMAX. 50 miliar setahun dapat Honda Brio. 70 miliar setahun dapat Hyundai Stargazer. Wah, mantap nih. Nah, jadi insentifnya cukup menarik. Iya. Banyak bisnis partner kita yang tadinya menjadikan ini sebagai pekerjaan sampingan, Jadi utama jadinya. kemudian jadi utama karena memang Iya. cukup banyak gitu insentifnya. Ini kayak program membantu orang juga kan? Benar. Membantu Jadi orang juga dapat benefit juga. kita punya satu slogan Iya, gitu, iya, kita sukses rame-rame, Pak, slogannya. sukses rame-rame. Iya, saya tahu tuh. Karena ada bisnis yang itu juga tagline-nya mirip. Ya, sukses rame-rame. Jadi Iya. sukses rame-rame itu UMKM kita sukses, bisnis partner kita sukses, kita pun juga sukses. Jadi kita sukses rame-rame. Win-win semua, ya. Win-win semua gitu, Pak. Mantap ya. Wah, Pak, luar biasa. Pak, satu buah pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya ini, Pak, Bang Sampurna ini? Karena kita adalah bagian dari Sampurna, kita Yes. kalau bicara core value yang jadi value kita adalah Anggada Paramita, Pak. Anggada Paramita itu filosofi 3 tangan yang dibawa dari keluarga Sampurna, yaitu meliputi employee, customer, dan shareholder. Nah, filosofi 3 tangan itu yang selalu dibawa dalam setiap, yang selalu menjadi value dalam setiap bisnis Sampurna Group. Anggada Paramita, Pak, filosofi 3 tangan Itu ya. Ya. Luar biasa. Thank you so much sih, Pak Hendra, udah Siap, sharing. thank you. Semoga sukses selalu. Thank you, sama-sama, Pak membantu Ruby. UMKM. Thank you. Saat membantu UMKM pasti roda ekonomi Indonesia juga makin mantap. ya. Amin. Wah, Semoga kita pun bisa kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Betul, sama-sama kontribusi. Oke, teman-teman. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen cari tahu, bisa lihat aja di description untuk produk-produk atau bisa langsung di pdaja.com. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Thank you.